Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semuanya baik-baik saja? Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita melihat hasil karya dari teman-teman kita yang telah mengirimkannya di minggu-minggu ini. Berikut cuplikannya. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengumpulkan tugasnya. Semuanya sangat kreatif, amat bangga. Semoga di selanjutnya adik-adik bisa terus tetap kreatif dan terus bisa berkreasi dimanapun nanti adik-adik berada. Di sekolah pun harus bisa tetap kreatif. Mantap. Ibadah anak sekolah minggu HKBP Natar di minggu ke-16 setelah Trinitatis, minggu 27 September 2020 dengan tema Ajarku Mendengarkan. Yang diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Oke adik-adik, sebelum kita beribadah, marilah kita bersaat teduh. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, marilah kita semua ke gereja. Marilah kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP.
1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Marilah kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Hukum Taurat Tuhan untuk kita di minggu hari ini diambil dari Tita ke-10. Marilah kita sama-sama mengucapkan Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Bangunlah hai kawan, bangun sobatku. Bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya. Bergandengan tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan berhenti, terus melangkah, mengejar harapan. Bangunlah hai kawan, bangun sobatku. Bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya. Bergandeng tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian
Marilah kita mengaku kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan September tertulis di Lukas 14 ayat 13. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan September tertulis di Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang dehumadian, lau mandapotoni, totong di johon Yesus, sai romahotuan, tadi kon haolomo, jara haposia, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behumadian, lau mandapotoni. Marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Sai
pargogoi rohaku mangaradoti hatami. Sondang sian surga sondangi rohaki. Sondang sian surga sondangi rohaki. Totong ramoti marohaku di dalam hati korani. Uhut sai pargogoi rohaku mangaradoti hatami. Sondang sian surga sondangi rohaki. Sondang sian surga sondangi rohaki. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, syukur kami panjatkan kepadamu yang telah membimbing dan menolong kami melewati hari-hari kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amsal. Di mana kitab Amsal berada? Di Perjanjian Lama. Setelah apa? Setelah kitab Mazmur. Sebelum kitab Pengkhotbah. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Mari kita sama-sama membacanya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita. Firman Tuhan hari ini berbicara pada 3 hal. Yang pertama itu belajar, kemudian bijak, lalu hidup. Dan di ketiga-tiganya ada kata mendengarkan. Mendengarkan adalah proses awal belajar untuk memperoleh kebijaksanaan dan membuat kita hidup. Nah, adik-adik, belajar adalah sebuah proses dalam hidup yang tidak mengenal masa atau waktu.
Makanya ada perkataan yang mengatakan long life education. Belajar seumur hidup. Sejak dalam kandungan saja pun kita sudah belajar. Kita diperdengarkan kata-kata oleh orang tua, misalnya baik-baik ya dedek, terus atau mendengarkan musik. Artinya kita sudah belajar mendengarkan. Kemudian setelah lahir kita belajar merasakan panas, dingin, dan sebagainya. Sampai umur kita masing-masing kita terus belajar hal yang baru. Dari yang tidak tahu naik sepeda jadi tahu naik sepeda. Pertama pasti jatuh-jatuh dulu, baru jadi bisa naik sepeda. Dari yang nggak bisa berenang jadi bisa berenang. Berarti kalau kita belajar kita pasti bisa. Kalau kita tidak belajar tidak mungkin kita bisa. Nah, artinya berhenti belajar itu berarti kita juga berhenti hidup atau tidak hidup lagi. Belajar seumur hidup akan membuat kita punya hikmat adik-adik dan kebijaksanaan. Caranya adalah dengan mendengarkan. Ketika kita tidak bosan mendengarkan nasihat orang yang menyayangi kita, terlebih pemberitaan firman Tuhan, maka kita akan beroleh bijaksana. Sebab mendengarkan adalah proses belajar yang sebenarnya mengasihkan. Tapi banyak orang yang menutup telinganya untuk tidak mendengar. Nah, mendengar adalah cara kita belajar. Sehingga mendengar itu perlu untuk dilatih. Di dalam perjanjian lama, mendengar ini menjadi penting. Dan orang Israel menamainya dengan Shema Israel. Coba kita buka kitab Ulangan. Coba adik-adik dibuka. Siapa yang sudah duluan dapat? Ada? Oh, ternyata belum ketemu juga. Ya, ayo. Ya, Amang duluan. Nah, mari kita baca ya. Ulangan 6. Udah semua ketemu? Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, jadi kita mengerti sekarang apa ya tadi yang dimaksud dengan menunggu di pintu gerbang. Artinya mengingat bahwa Allah itu Esa dan mengingat bahwa mengasihi Tuhan. Jadi belajar firman Tuhan itulah bagi kehidupan orang Israel. Kalau teman-teman kita Muslim, mereka mengaji. Nah, kalau kita Kristen, makanya ada sekolah minggu. Tapi sekolah minggu pun kita malas. Bagaimana mungkin kita mendengarkan firman Tuhan? Sementara tadi dibilang, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Semuanya harus mengingat Tuhan di sini. Makanya disebut dengarkanlah hai orang Israel, maksudnya juga kepada kita. Dengarkanlah hai anak-anak sekolah minggu HKBP Natar.
dan mengajarkannya berulang-ulang, harus terus-menerus. Kalau kita berulang-ulang pasti bosan. Aduh, gitu-gitu aja. Nggak asik, gitu-gitu aja. Kita hanya mencari yang asik. Kita tidak mau mengulang-ulang yang baik dan benar. Untuk itu adik-adik, ingatlah Shema Israel, dan ingatlah senantiasa belajar dan mendengarkan. Oleh karena kita mendengarkan dengan baik adik-adik, maka kita juga akan beroleh hidup dari Tuhan, hidup yang berhikmat dan penuh kebijaksanaan. Tetapi kalau kita tidak mau belajar dan mendengarkan nasihat, maka kita akan mati. Ada sebuah cerita tentang dua orang yang belajar bela diri kepada seorang guru. Keduanya belajar di tengah hutan. Mereka melatih diri dengan sangat baik dan memuaskan hati gurunya. Tibalah pada ujian terakhir bagi mereka. Gurunya menyuruh mereka untuk pergi ke suatu tempat di mana mereka akan memperoleh kepenuhan ilmunya. Dan mereka hanya diperlengkapi dengan satu kayu balok panjangnya 5 meter. Lalu murid yang satu membawa balok kayu sepanjang 5 meter itu di pundaknya. Tetapi murid yang satunya lagi memotong-motong balok kayu itu menjadi 5 potong, masing-masing 1 meter. Jadi lebih mudah dia membawanya. Tidak seperti murid yang pertama, bawanya panjang-panjang. Kalau yang kedua diikat jadi satu. Yang dipotong-potong itu terus tinggal digendong. Nah, namun yang terjadi apa adik-adik? Setelah mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya menjumpai sebuah jurang pemisah ini. Dan jurang ini amat dalam. Dan lebarnya jurang itu 4 meter. Dan tadi murid yang pertama membawa 5 meter. Kira-kira dia bisa nggak menggunakan balok kayu itu untuk menyeberang? Bisa. Karena lebarnya 4 meter. Dia bawa 5 meter. Jadi bisa. Nah, lalu yang kedua itu, yang memotong-motong balok kayu itu kira-kira bisa menyeberang nggak? Enggak bisa, karena dia sudah memotongnya. Nah, begitulah juga kita adik-adik dalam proses belajar ini. Kita sering menyepelekan apa yang sudah dinasihatkan oleh orang tua. Orang tua udah bilang, jangan main game terus, jangan main internet terus, baca bukumu. Tapi kita sering lebih baik daripada orang tua. Kita enggak mendengarkannya. Akhirnya pas kita tua, kita enggak tahu apa-apa. Dan begitulah kita proses belajar itu. Kita menjadi murid yang pertama itu atau yang kedua. Memang mendengarkan nasihat itu melelahkan, namun kita memperoleh kehidupan. Dia membawa balok kayu panjang 5 meter itu kan capek daripada yang membawa dengan dipotong-potong itu. Tetapi apa yang diperoleh di akhirnya? Orang yang tidak mendengarkan nasihat tadi, hidupnya memang terasa ringan, dia bawa, namun ujungnya adalah maut. Oleh karena itu adik-adik, selamat mendengarkan dan selamat mampu untuk belajar dengan baik, sehingga kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan, dan akhirnya kita memperoleh hidup. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Ajarlah kami mendengarkan dengan baik, sehingga kami dapat belajar dan beroleh kebijaksanaan dan beroleh hidup dari Tuhan.
Sejak pandemi COVID-19 ini kami selalu belajar online dan beribadah pun online. Kiranya kami tetap mampu mengikuti setiap proses belajar online dan ibadah online itu agar kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan, tapi juga beroleh hidup karena firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, marilah kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.
Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita, dan terima kasih untuk yang tetap setia beribadah online di rumah masing-masing. Dan bagi adik-adik juga, kalau bosan dengan ibadah yang seperti ini, boleh mencari ibadah anak sekolah minggu di gereja HKBP yang lain dengan mengetik, tulis saja ibadah minggu anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, ibadah anak sekolah minggu di HKBP ini misalnya. Nanti adik-adik akan menemukan variasi-variasi video online dan beribadah. Yang penting beribadah. Oke adik-adik. Lalu yang selanjutnya, terima kasih juga untuk adik-adik yang selalu mengumpulkan tugasnya. Kalian luar biasa. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi dan sampai jumpa. Terima kasih untuk semua dukungannya. Horas.